Hey guys, welcome to Awam Picture. Sini bertemu lagi dengan saya. Bukan host, Mike. Bertemu lagi dengan saya, host yang paling ganteng, yaitu Wan Tokure. Oke, selamat datang di Awam Picture, sebuah konten yang tidak berguna tapi berguna bagi kami. Iya. Jadi ini adalah konten original dari Black One X Bintang Production. Kita masih bersama Wanto Tumbuluk dan salah satu dan satu lagi Sawal Akbar. Jangan lupa ya guys, subscribe. Follow. Instagramnya Sawal bin Akbar yang sudah follow unfollow. yang tidak ada untuk kopinya ya. Dipastikan tidak di follow. Woi, campur lah dia. Di luar panas. Ngomongnya apa campur? Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang biasa kita lihat pada perempuan, yaitu adalah jilbab ya. Jilbab bukan Jilbab atau bisa disebut hijab kabul. Kerudung. Jilbab ini adalah suatu pakaian yang biasa digunakan oleh wanita yang beragama Islam. Benar sekali. Karena di dalam agama Islam, perempuan yang sudah akil balik itu diwajibkan untuk berhijab. Kalau menurut agama Islam. Ya, tapi gini kan, biasanya juga aku lihat bukan cuma akil balik saja, tapi ada juga yang anak-anak yang sudah dipakaikan jilbab. Ya, mungkin jadi itu masih menurut kakak gimana? Mungkin itu masih dalam tahap pembelajaran. Jadi wong tuanya ngasih tahu anaknya kalau kayak gini nih bagus harus berjilbab. Jadi pada saat besarnya sudah terbiasa untuk memakai jilbab. Jadi kalau misalnya masih kecil tidak berjilbab itu tidak masalah ya kan? Ya. Masih belum tahap masih tahap pembelajaran ya? Atau belum akil balik atau dewasa lah ya. Kalau menurut agama Islam sih itu kalau cewek sudah akil balik, Itu tuh maksudnya begitu ya? ya begitu. Kalau cewek sudah akil balik diharuskan untuk berhijab, menutupi aurat rambut, karena kalau Islam rambut itu adalah aurat, tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Berarti itu tidak berlaku untuk agama-agama lain ya? Kalau misalnya Kristen atau misalnya agama di luar Islam mungkin enggak. Maksudnya tidak pakai jilbab juga nggak apa-apa. Berarti tidak menutup kemungkinan agama lain kalau mau berhijab silakan ya? Silakan, karena itu kan fashion menurut aku sih. Kalau zaman sekarang fashion itu. Kenapa bisa disebut fashion? Benar. Karena sesuatu yang memang dipaksakan, misalnya di fashion kan, cara berpakaian kan, misal di sekolah, ada salah satu sekolah di Pelaju, dia mengharuskan anak murid, guru-guru yang Islam harus berjilbab. Nah, ngomongin masalah sekolah, kemarin kan ada masalah. Jadi di sini ada berita, kalau nggak salah ada berita di Padang. Jadi ada salah satu sekolah di Padang yang sekolahnya itu mayoritasnya memang Islam. Di Padang memang mayoritas Islam. Ya, tapi ada salah satu siswi yang ada di sekolah tersebut itu agamanya Kristen. Jadi ketika dia mau masuk ke sekolah tersebut, dia mewajibkan untuk menggunakan hijab karena sekolah tersebut mengharuskan menggunakan hijab, sedangkan dia sendiri itu tidak beragama Islam. Jadi di situ ada permasalahan. Jadi di situ karena sekolah ini ketahuan menerapkan peraturan tersebut. Oh, berarti walaupun dia agama di luar Islam dia harus berjilbab juga? Iya. Kalau SMP 20 dia kalau misal gurunya Kristen tidak diwajibkan untuk berhijab. Ya. Jadi yang diharuskan untuk berjilbab itu, yang harus berhijab itu adalah agamanya Islam. Iya, aku kan dulu kan pernah PPL. Jadi pernah ngerasain jadi guru juga kan. Dulu di SMA Negeri 8. Di SMA Negeri 8 arah Belaju juga. Jadi
di situ tuh ada satu cewek yang memang nggak pakai jilbab. Nah, dulu pernah aku tanya kenapa tidak pakai jilbab, karena dia agamanya beda. Aku dari kutip dari berita, dari beberapa referensi aku baca di internet itu, bahwa sekolah itu tidak boleh menerapkan peraturan sistem yang siswi yang mau mengenakan hijab atau tidak itu tidak boleh dipaksakan atau diwajibkan. Itu ada peraturan yang undang-undangnya. Jadi balik lagi ke masalah hijab, kata kakak tadi, hijab itu dipaksakan. Pertama tadi fashion kan, karena fashion. Terus ada tadi kakak bilang dipaksakan. Emang ada yang memaksakan? Di sekolah menurut aku dipaksakan sih, kalau misalnya murid-muridnya tidak dari hati untuk berjilbab, jadi dia tuh berjilbab cuman di sekolah, keluar dari sekolah lepas. Tahunya rambutnya warna-warni. Kalau memang benar-benar dia nak berjilbab dari hati, di rumah berjilbab, di luar sekolah berjilbab. Nah, ini cuman jadi kayak seragam sekolah jilbab tuh. Universitas Muhammadiyah juga mengharuskan kan itu sekolah religius. Sekolah religi, sekolah Islam. Jadi kita harus menuruti peraturan-peraturan yang Islami. Itu menurut aku, itu berarti aku ya. Terus juga misalnya kalau ada sekolah madrasah, nah kita masuk itu ada salah satu siswi yang masuk madrasah. Ya, karena itu kan sekolah Islam. Misalnya kalau kita masuk sekolah Kristen mengharuskan masuk gereja, ya salah sendiri. Kan kita masuk sekolah Kristen, masuk metodis, masuk Saperius. Tapi kalau sekolah yang bersifat umum seperti negeri atau swasta-swasta yang lainnya, itu agak bermasalah. Karena itu kan sifat yang umum, berarti dari semua kalangan itu bisa masuk. Mau dia kaya, miskin, penampilannya begini begitu, asal dia kulitnya hitam atau putih, agamanya beda, itu harusnya nggak ada yang harus membuat kewajiban berdasarkan syarat. Benar sekali. Nah, ada guru yang ngeluh masalah hijab ini, jilbab ini. Jadi kan sekolah ini mengharuskan siswinya berjilbab, tapi ketika pulang sekolah kan masih ada beberapa siswi yang melepas hijabnya. Jadi dia gini ngomongnya, ngapalah ini budak nih katanya dilepas di jilbab kan, jilbab kan itu kan seharusnya kan bukan salah siswi ya, kan itu peraturan sekolah. Berarti dia berjilbab cuma di sekolah dong? Iya. Terus juga yang bikin aku kesel itu, misalnya ada cewek yang mengharuskan berjilbab di sekolah, itu jadi kayak kalau main game itu nge-cheat. Si cewek ini bisa mengubah gaya rambutnya, bisa mengubah warnanya. Jadi ya kan udah ketahuan, ditutup aja pakai jilbab, sudah. Jadi dia bisa bebas berekspresi. Sedangkan cowok nggak bisa bebas berekspresi karena ada peraturan-peraturan yang nggak boleh rambutnya panjang, nggak boleh rambutnya diwarnain. Sedangkan cewek dia bisa bebas karena dia ditutup. Karena tertutup. Ya, kalau cowok kan nggak bisa ditutup. Ya itu masalah. Itu keresahan yang ada di sekolah. Tapi selagi semoga sih kedepannya lebih adil ya masalah peraturan itu. Jadi balik lagi ke hijab. Ya, jadi kata kakak tadi itu ada di sekolah kan dipaksakan. Kira-kira ada nggak yang dipaksakan di luar sekolah? Dipaksakan di luar sekolah? Iya. Nggak ada, menurut saya nggak ada. Nah, kalau menurut Syawal nggak ada. Kalau menurut kakak? Ada. Masuk masjid. Tapi kalau masuk masjid itu ya kayaknya ya memang diwajibkan sebuah keharusan untuk kita menghadap Tuhan. Yang tidak diwajibkan itu mukena. Karena mukena itu pakaian tradisi di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri sana kalau mau sholat dia tinggal sholat, tapi yang penting menutupi aurat. Ya, menutupi aurat gitu. Kayak di Turki, di Arab itu kan dia ini kan yang penting bersih dan menutupi aurat. Tapi kalau misalnya diterapkan di Indonesia paling ada yang ribut biasa. Ada yang kok jangan memukena? Betul. Langsung. Kok begini? Jilbab di luar yang dipaksa tuh, jilbab aja ya? Iya. Nanya kan? Iya. Menurut kalian tuh ada? Apa? Jilbab yang dipaksakan di luar sekolah atau di luar instansi? Orang tua? Bukan. Ini pengalaman nyengok dengan mata kawan dewek. Lihat mata sendiri. Lihat dengan mata sendiri, ini gara-gara siapa yang masuk? Pacarnya. Nah. Guys, ternyata bucin guys.
Jadi gara-gara disuruh pacarnya berjilbab, lagi jadian nih, yang kita jadian yang ada itu. Adik aku Banyak bukan. Tangan nih kau. Banyak bukan kau baik, kawan kakak juga. Bukan aku, adik aku. Iya, bukan siapa Wisnu Adik kau Wisnu kan? bukan Wisnu baik. Kawan kakak juga Ayu namanya. Oh, Ayu. Tonton Ayu dah. Banyak Ayu di sini. Ayu yang nak didekati kawan tok kemarin. Bukan. Ayu. Nah, Ian juga ngomong, Wisnu juga cak itu dia gaya berpacarannya. Ya kita jadian yang kau berjilbab yang biar kau lebih bagus, lebih ini. Tiba-tiba si Ayu ini pacaran sama cowok yang mungkin Islami. Yang kau pacaran yang bla 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 bla, dia di sosmed dia berjilbab, dimasukin ke Instagram, dia jilbab Islam ya? Iya, cowoknya Islami caknya itu. Islam itu berarti rajin sholat dan ulama. Tapi kan menurut Islam kan nggak boleh pacaran. Religius. Benar. Tapi ya cak itulah dia gaya berpacarannya nyuruh pacarnya berjilbab. Tiba-tiba pada saat ya berarti kan itu dipaksakan kan? Tiba-tiba itu Tapi jujur saja itu bagus, cowok yang bagus mengajarkan cewek agar tutup aurat itu bagus. Ya tapi itu dipaksakan kan? Dipaksakan gara-gara dia pacaran sama cowok itu dia lagi berjilbab. Tapi dia putus dia udah berjilbab. Nah, bukan masalah itu tergantung cowok orangnya labil apa enggak. Dalam soal dia ngambil itu kan pasti ada keputusan, ya enggak? Ditanyain kamu mau enggak? Ya berarti itu dipaksakan kan? Enggak, bisa saja orang bilang kamu mau apa enggak kan? Dia bisa memutuskan. Berarti cak ini ya. Jangan sampai kamu. Berarti cak ini dia berjilbab dipaksakan cowoknya, tiba-tiba dia putus sama cowoknya yang itu. Sorry, maaf kan. Putus sama dia putus sama cowoknya yang itu, dia lepas jilbab. Berarti dia gara-gara cowok berjilbab. Bukan. Dipaksakan enggak? Paksakan kan? Jangan salahin cowok, jangan salahin paksanya. Itu mungkin dia berat hati pas lagi putusan sakit hati, dia mau buka jilbab tuh gara-gara dia sakit hati mungkin dia kena sakit hati enggak? Ya bisa jadi. Jadi dia buka jilbab. Jadi sengaja biar banyak cowok lagi deket. Ya. Tapi menurut aku kalau dia memang dari hati berjilbab, sampai kapanpun dia akan berjilbab. Itu bukan dari hati itu. Dia tuh pengen bikin orang iri, pacarnya iri, mantannya iri mungkin. Dia pacaran sama orang lain, tidak pakai jilbab. Sebenarnya nggak mempermasalahkan nih kalau dia mau berjilbab atau tidak. Tapi misalnya kalau dia tiba-tiba putus lepas jilbab itu kadang justru nggak sering dipertanyakan. Berarti soalnya bukan cuman orang biasa, tapi kadang juga artis juga gitu. Artis, contoh artis siapa ya? Rina Nose. Dulu kan dia semenjak waktu waktu itu dulu dia berpacaran kan sama siapa itu kan tiba-tiba dia putus, tiba-tiba dia lepas jilbab. Kedua, Marsanda dulu pernah sampai kayak berdakwah gitu kan di beberapa masjid, tiba-tiba putus sama itu suaminya, terus dia ini terus sebenarnya sih kalau ngomongnya itu kan memang masalah pribadi ya. Cuma sudah terlalu banyak. Ada kayaknya itu entah itu masalahnya di cowoknya atau di ceweknya. Karena kayak ini Kak. Kadang kalau misalnya cowok meminta sesuatu cowok meminta sesuatu kepada ceweknya ini kadang karena dia saking terlalu suka sama cowok tersebut jadi diturutin. Iya, meskipun itu berlawanan dengan pendapatnya. Nah, aku ini kepacaran kan. Nah, ya ini pernah juga aku ribut. Kalau orang lain ribut masalah dia cewek berjilbab atau tidak, aku malah ribut kadang kalau dia berjilbab. Jujur, yang lain kan misalnya kau ini tidak berjilbab kan, berjilbab lah ini. Kalau aku malah sebaliknya, karena gini, misalnya di ruangan kerja dia berjilbab, tapi kalau misalnya dia tidak bekerja dia lepas jilbab. Jadi aku ngomong kayak ini, misalnya mau berjilbab, berjilbab, tapi berjilbab tuh benar-benar berjilbab. Bukan buka tutup ya, bukan buka tutup. Nah, tapi kalau tidak, kencing guys. Nah, jadi misalnya kalau tidak berjilbab niat. Gitu. Kalau Belly ceweknya berjilbab nggak? Kalau lagi kerja jilbab. Tapi sekarang itu berarti dari instansi tempat dia pegawai mengharuskan apa cak mana? Memang dia baby. Oh mungkin. Ini menurut kawan tok mungkin.
mungkin kalau dia berjilbab itu dia terlihat lebih rapi. Kalau tidak, kalau Iya nggak sih? sudah dijelasin kenapa dia berjilbab, yang pertama karena di tempat kerja tersebut kan banyak yang berjilbab. Sekarang kan wanita sekarang ini banyak berjilbab. Kan? Jadi mau tidak mau kita harus berbau. Gak enak sama lingkungan. Ya, gak enak sama lingkungan. Itu kan faktor-faktor lingkungan. Kadang juga kalau menurut saya orang yang berjilbab itu karena faktor lingkungan juga ada. Ya, faktor dari omongan juga ada. Ya kalau untuk sekarang sama pacar ya sudah terserah, kalau dia mau berjilbab silakan, kalau kan ya sudah. Tapi kecuali kalau saya nanti, kalau aku nanti misalnya udah nikah misalnya kan. Baru pakai jilbab. Ya, misalnya kalau lepasnya. Kalau tidak, kalau nak jilbabnya. Nah, kayak itu. Jadi kalau lepasnya, kalau tidak, kalau pakai. Itu menurut Kak Beben, Kak Beben. Kalau Ian, menurut Kak Wanto dulu. Ian kan sudah pacaran nih sama Enda. Oh iya dong, Enda. Nah, Enda pada saat pacaran sama Ian, apakah dia sudah berjilbab? Iya, pakai jilbab. Berarti dia sebelum pacaran lah sudah berjilbab. Iya, kan orang Kalimantan kan memang diajarkan untuk ini apa? Jalan-jalan kayak ya benar-benar harus ini apa? Menurut ya Allah dia. Iya, Orang Kalimantan nggak kok? ya orang Kalimantan tuh umumnya malahan lebih religi. religi malah daripada cak wong sini, wong Palembang ya. Ya memang diwajibin dari SD ada madrasah juga dia. SMP madrasah juga ada madrasah atau mau dia atau gimana kan. SMA juga kayak gitu juga. Jadi kan dia mungkin udah biasa gimana. Dia enggak berasa. Yang Berarti dia sebelum pacaran sama Ian sudah pakai jilbab. Iya dong. Seandainya suatu saat dia memutuskan untuk tidak berjilbab, cuman anggapan Ian. Orang iso. Kenapa alasannya? Orang tuanya kan berjilbab. Pasti dia ditegur orang tuanya kalau dia punya prinsip kayak gitu. Mau berubah nggak berjilbab, nggak bisa lah. Ya dia seneng cewek berjilbab apa tidak? Woi, berjilbab lah. Alasannya? Ya, menurut saya sih cewek berjilbab tuh bagus. Dia aja bisa menjaga aurat depan kita, dan di belakang kita kan. Dia kan pasti bisa. Udah diajar oleh orang tua atau gimana kan? Iya kan, baik buruknya. Kalau kayak kawan terburuk dia gitu. Ya, baik buruknya pokoknya mantap. Itu menurut dia. Menurut kawan toh. Tapi menurut kawan toh, kalau yang namanya berjilbab itu tidak bisa, tergantung dari orang dewek, tidak bisa menjaga. Kalau dia memang bisa menjaga dirinya berjilbab, ya sudah jago diri baik aja itu. Walaupun dia tidak berjilbab, kalau dia bisa jago diri, ya dia akan menjaga diri. Itu bagus menurut kakak. Padahal banyak orang yang pakai jilbab tidak bisa menjaga diri. Itu kan prinsip, kembali ke prinsip masing-masing. Benar. Kalau misalnya kakak punya istri, kakak gimana dengan istri kakak? Dia nyuruh jilbab atau enggak? Kalau membebaskan kalau bebas. Karena itu kan agama itu tidak bisa dilihat dari jilbab keimanan seseorang. Memang benar, tidak bisa dilihat dari jilbab keimanan atau gimana. Pokoknya kalau kita udah punya istri, dosa istri ke kita. Walaupun dia tahu kan batas-batas ini aurat cewek itu dari mana? Batas tangan, jari sampai kaki aja kan, yang lainnya nggak boleh kelihatan. Kalau misalnya kakak nggak boleh itu nggak boleh. Iya, boleh. Kalau misalnya kakak membiarkan, tidak menegur, kan Nabi Muhammad aja menegur orang yang salah. Menegur orang yang salah, kalau bisa diluruskan. Kalau kakak membiarkan, berarti dosanya ke kakak. Kalau memang dia dari hati untuk berjilbab, ya silakan berjilbab. Kalau memang tidak mau berjilbab, ya tidak apa-apa. Oh, nggak boleh tuh, nggak boleh. Terserah dia ada. Tidak boleh. Kalau bisa. Karena jilbab itu tidak bisa dipaksakan kalau menurut. Tolak ukur yang tidak dipaksakan dari segi. Kan itu kan agama itu. Ya sekarang kakak agama. Itu jilbab itu dari hati. Kakak agama apa sekarang? Islam. Nah yaudah Islam dari ajar di Al-Quran menyuruh istrinya menutup aurat kan? Kalau tidak menutup aurat, kakak nang dosa. Nggak dosa. Jadi kalau dari awal memang harus mewajibkan berjilbab berdasarkan agama, berdasarkan memang dari Al-Quran. Karena dia lebih bisa menjaga diri kata dia. Kalau terserah mereka mau berjilbab atau tidak ya. Ada satu artikel yang bilang soal masalah jilbab ini masih diperdebatkan. Atau salah satu komen ya kalau ada salah satu ayat Al-Quran yang bilang katanya
kan Nabi Muhammad ini kan apa ya, kalau dikatakan itu istrinya banyak kan. Nah jadi karena istrinya banyak itu kalau nggak salah harus menutup diri kan dengan menggunakan jilbab kan. Nah jilbab yang dimaksud ini masih dipertanyakan apa ini jilbab ini cuman untuk Nabi Muhammad seorang, untuk istri-istrinya seorang, atau untuk ke semua orang. Karena Nabi Muhammad ini istrinya itu banyak, jadi mau untuk membedakannya ialah menggunakan jilbabnya itu ya berbeda-beda. Banyak pucuk ya. Jadi sekarang itu masih diperdebatkan mau dia berjilbab atau tidak itu. Karena masih diperdebatkan, kalau misalnya ada prinsip yang mengharuskan ada orang harus berjilbab ya tidak masalah. Tapi kalau aku misalnya bebas juga tidak masalah, selagi tidak ada yang kata-kata yang dipaksa. Nah itu paksa-paksa ya, dipaksa itu. Karena ya kalau misalnya dipaksa ya kita juga sebagai manusia tidak mau dipaksa. Benar, tidak mau dipaksa. Kebaikan itu tidak bisa memang dilihat dengan itu. Benar. Iya, setidaknya kita banyak orang yang buruk karena orang open BO ada request juga. Iya, memang request jilbab tuh belum ada. Dengan berbagai sifat. Aku kadang misalnya aku pernah bersani. Intinya endah kau pakai jilbab ya. Udah. Intinya kawan cowok bro. Pengalaman pribadi. Aku balik sekolah SMA nongkrong di BKB. Kawan itu sekolah, cowok si cewek itu pakai baju bebas berjilbab. Terus saling kelok-kelokan di BKB. Berarti kan ujian bisa menjaga diri belum tentu orang berjilbab pasti tidak bisa menjaga diri. Ibaratnya gini. Kau orangnya sembarangan, tapi kau melaksanakan sholat. Itu kewajiban atau enggak? Sholat. Kewajiban. Ya kewajiban kan? Walaupun dia buruk apapun, yang penting kewajiban dilaksanakan. Itu udah ada nilai plus buat dia kedepannya ada nilai plus daripada kau nggak ngelasain terus kamu buruk, nggak ada plus-plusnya kau. Jahanam kau. Nah dia jahanam itu. Tapi kalau menurut aku ya, jadi jatuhnya tuh kalau berhijab tidak berhijab tuh sama baik. Sama aja jadi. Pasti banyak yang komen. Iya, ikut ya. Orang lain tidak resah karena orang berjilbab, tapi aku kadang merasa resah. Kesannya kayak gini, kita tidak bisa membedakan mana orang itu yang taat sama yang tidak. Karena sudah terlalu banyak itu bisa kata-kata kayak kata Anto itu jadi kayak fashionable. Jadi fashion karena ya dia berjilbab bukan karena dia taat, ya karena memang sebuah keharusan. Ya keharusan jadi kebiasaan sehari-hari. Tapi kalau masalah taat yang tidak taat ya nggak tahu. Iya, paling ini masing-masing tahu. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalnya masalah jilbab ini masih bisa diomongin baik, bisa diomongin buruk juga. Karena pada sisi baiknya ya misalnya kalau memang dia taat ya berarti bagus. Tapi kalau yang tidak taat itu masih abu-abu. Nah, kadang kalau ada yang jadi request open BO itu nah bahaya. Nah, itu kata kawan tuh jilbab. Apalagi kalau ada di film biru. Nah, ya. Yang suka-suka yang Frans itu kan ada sih. Jadi kesimpulannya tanya masyarakat. Mari kita tanya ke masyarakat. Nah guys, kita sekarang sudah ada di Palembang Icon. Kita bakal nanya-nanya pengunjung yang ada di sini. Kira-kira senang cewek berjilbab atau enggak sih? Iya, kita langsung tanya, Pak. Baik, langsung. Kita nak nanya kak, kakak lebih senang cewek yang berjilbab atau yang tidak pakai jilbab? Seneng yang berjilbab lah. Alasannya? Apa ya? Ya lebih seneng banget sih. Lebih adem juga ya. Yang jelas yang tertutup. Oh, yang tertutup. Apa alasannya? Beli barang be kan tidak harus yang harus yang instannya yang yang apa tertutupnya. Iya, tertutup. Kalau lah terbuka second kan? Iya. Oh, kita tuh macam mana ya? Jilbab lah aja. Jilbab ya. Alasannya? Lebih apa ya? Kayak aku tuh macam mana ya? Lebih adem juga apa? Lebih adem ya. Adem. Ya makasih kak ya. Iya. Sudah punya istri? Sudah. Alhamdulillah. Istrinya berjilbab apa tidak?
Berjilbab kalau sudah Jilbab. jadi istri. Pribadi, kakak sebagai cowok seneng ngelihat cewek berjilbab atau cewek yang tidak berjilbab? Kalau kemarin nengok yang tidak berjilbab. Alasannya? Karena kalau jadi istri lagi baru suruh jilbab. Oh, kalau kemarin waktu masih bujang seneng cewek yang tidak berjilbab ya? Karena? Alasannya karena yuk di seksi lah. Tidak berjilbab. Ngaku alasannya? Lebih menarik kak. Lebih menarik. Dan ke yang berjilbab kan. Sip. Lebih kejingoan. Apanya kejingoan? Rambutnya kak. Oke, tadi kita sudah tanya-tanya masyarakat. Jadi menurut pendapat kita masing-masing gimana? Kalau aku sih bebas. Karena yang berjilbab itu harus dari hati. Iya, dari hati nurani ya. Nggak boleh dipaksa-paksa. Benar, kalau menurut saya sih yang ngikutin agama lah. Benar. Ini apa? Mudah agama. Mengikuti peraturan yang ada ya. Iya, kewajiban itu ya. Mengikuti kewajiban yang ada. Iya, kewajiban yang ada. Jadi kalau menurut kalian yang gimana silakan komen di bawah ya. Ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Our picture. Gila. Batu silang itu. Baik, Kak. Nolek. And